أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hijr adalah rocky mountain, gunung yang berbatuan. Kenapa Allah menggunakan ini? Karena Allah ingin kita mengambil pelajaran satu komunitas yang begitu kuatnya saja. Kalau tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, begitu mudahnya Allah menghancurkan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Allah hancur leburkan hanya dengan menggunakan suara yang sangat keras. Dan suara itu kalau kita baca dalam tafsir berasal dari suara malaikat. Ya, soihah, satu suara yang sangat memekakkan telinga yang kemudian menghancurkan semuanya. Madain saleh. Lah, ini kenapa kita ambil? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, kita ini yang paling membutuhkan adalah proteksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun negara, masyarakat, individu, kalau tidak mendapatkan proteksi dari Allah, madain soleh adalah case tadinya, sudah hancur, ya, sudah hancur. Oke, di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hijr ini turun setelah surat Yusuf. Ya. Kalau kita lihat surat Yusuf itu adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika umat Islam dan Rasulullah SAW berada pada posisi yang paling bawah. Karena proteksi internal Rasulullah SAW, Khadijah meninggal dunia, proteksi eksternal Rasulullah SAW, Abu Talib meninggal dunia, usaha Rasul untuk berdakwah ke Taif tidak ada hasilnya sama sekali. Sehingga kalau kita lihat, seluruh proteksi itu habis. Dan umat Islam dan Rasulullah SAW berada pada posisi yang paling buruk. Karena itu dikenal dengan Amul Huzn, the year of grief. Ya, tahun duka cita, karena posisinya sangat buruk. Di tengah situasi yang sangat memilukan ini, Allah menurunkan surat Yusuf. Tujuannya adalah Allah mau mengcompare Rasulullah SAW dan umat Islam saat itu dengan Nabi Yusuf. Ini yang menarik. Jadi Quran itu kalau turun dulu seperti menjadi guidance untuk masa depannya. Dan subhanallah, apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam nanti juga terjadi kepada Rasulullah SAW. Setelah surat Yusuf yang turun pada saat Amul Huzn, ya, setelah surat Yusuf turun surah Al-Hijr. Jadi kita lihat sekarang konteksnya, maka di saat-saat sangat susah Allah menurunkan surat Hijr karena tujuan utama dari surat Hijr adalah menegaskan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja kita umat Islam hari ini, kalau kita compare, kita ini seperti pada situasi Amul Huzn, ya, pada situasi Amul Huzn. Tidak saja sebagai individu, tapi juga sebagai kolektivitas, ya, kita sebagai ummah atau kita sebagai nation, ya, sebagai negeri, kita semuanya butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 perlindungan di surat Al-Hijr ini yang Allah jelaskan. Satu, perlindungan terhadap Al-Quran. Karena itu kita baca di ayat yang ke-9. Allah menyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah melindungi kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana hebatnya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang luput dari tahrif, ya, yang luput dari penambahan dan pengurangan, kecuali Al-Quranul Karim. Ya, kalau Taurat dan Injil diserahkan proteksinya kepada ahlul kitab, kepada umatnya oleh Allah SWT, tidak Al-Quranul Karim. Allah sendiri yang menyatakan kami memproteksi Al-Quran. Dan hasilnya kita lihat sampai detik hari ini. Al-Quranul Karim terproteksi, terjaga. Apa yang didengar Abu Bakar As-Siddiq sama seperti yang kita dengar hari ini. Ini bagian dari proteksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sangat mengherankan. Ada jutaan orang yang bahkan tidak mengerti bahasa Arab, tapi hafal Al-Quran 30 juz sebagai bagian dari proteksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran ini. Jangan tanya berapa usaha untuk membuat pengurangan, penambahan Al-Quran palsu. Sejak zaman Rasulullah SAW, ya, nabi-nabi palsu dengan membawa wahyu-wahyu palsu, sampai detik hari ini orang masih memproduksi Quran-Quran buatan yang hendak merusak Al-Quranul Karim, akan tapi semuanya tidak bisa berhasil, ya. Al-Quran tetap terjaga karena
proses tahfidz, proses penghafalan Al-Quran, digitalisasi Al-Quran, dan seterusnya yang merupakan semua bagian dari penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim. Yang kedua, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulnya. Salah satu hal yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri Rasulullah SAW dan orang beriman adalah dhiqus sadr, atau sempitnya dada. Ini menjadi penting karena kita ini kalau hidup selalu akan mengalami problem dan masalah. Cara kita untuk menghadapi masalah itu bermula dari sarhus sadr. Kalau orang itu sempit dadanya, maka masalah sekecil apapun akan menjadi problem buat dia dan dia tidak akan bisa keluar dari masalah itu. Tapi masalah sebesar apapun, kalau orang itu punya kemampuan sarhus sadr awalnya, maka tidak ada masalah bagi dia. Tidak ada masalah lebih besar dari menghadapi Fir'aun la'natullah. Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk pergi menasehati dan memerangi siapa? Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergi ke Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Lihat apa yang diminta oleh Nabi Musa pertama kali, Rabbi. Ya, kata Nabi Musa, minta sarhus sadr. Rabbi srahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Karena kalau kita sudah lapang dada, nanti kita akan bisa menyelesaikan persoalan. Nah, Nabi Muhammad SAW di periode saat turunnya surat Al-Hijr ini, dan orang-orang Islam memang berada pada situasi di mana kondisi eksternal itu, baik ucapan, tuduhan, caci maki, membikin hati Rasulullah SAW itu sempit dan dadanya orang mukmin sempit. Ya, kenapa? Karena berbagai teror dan segala macam. Ini periode yang sangat berat memang dihadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan perlindungan agar kita bisa keluar dari sempitnya hati. Kita baca di ayat 97, 98, 99 dari surat Al-Hijr menjelaskan tentang bagaimana kita memproteksi diri kita agar kita tidak mengalami sempitnya dada. Ya. Hari ini kita tidak membahas tentu saja, tapi saya hanya ingin menunjukkan itu proteksi kedua. Apa proteksinya? Sujud, tasbih, tahmid, sujud, dan ibadah, kata Al-Quranul Karim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk, kata Allah SWT. Kami tahu sesungguhnya dadamu sempit, bima yaqulun, disebabkan ucapan orang-orang, ya, orang-orang Quraisy kepadamu. Karena itu apa yang diperintahkan oleh Allah? Fasabbih bihamdi rabbik, ya, wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang ini merupakan shield atau tameng, proteksi agar kita terhindar dari dhiqus sadr. Yang ketiga, Allah melindungi, proteksi, perlindungan Allah terhadap langit. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan tugas atau memberikan perintah kepada para malaikat dalam berbagai urusan, ya, yang mencabut nyawa, yang memberikan rizki, yang menentukan kapan hujan, yang segala macamnya. Dan informasi dari langit itu kemudian dibawa turun oleh malaikat, dan malaikat sering berbicara antara satu sama lain. Ada jin-jin, setan-setan yang naik ke atas, tujuannya adalah istaroko, kata Al-Quran. Mereka berusaha untuk mencuri informasi itu. Dan kalau informasi itu bocor, tentu saja nanti ini akan dibocorkan kepada para kahin, para dukun, dan seterusnya. Allah memproteksi, ya, langit itu sehingga jin itu tidak punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi samawi, sehingga Al-Quran menyatakan, misalnya, walaqad ja'alna fis sama'i burujan, ya, sungguh kami jadikan di langit itu buruj, ya. Buruj itu bintang di mana menjadi tempat guardian angel, ya, fort. Wa zayyannaha lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim, kata Al-Quran. Allah menjaga itu. Dan yang paling terakhir, Allah memproteksi, yang nomor 4 sekarang, Allah memproteksi semua makhluk. Allah tentukan kadarnya, Allah tentukan rizkinya, dan itu bagian dari perlindungan Allah kepada semua makhluk. Di ayat yang ke-21 dari surat Al-Hijr, wa im min syai'in illa indana khazainahu, kata Al-Quranul Karim, wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, Allah memproteksi kita
dari Allah menunjukkan perlindungan kepada kita, bagaimana kita memproteksi diri kita dari godaan setan. Ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kita kali ini, yaitu proteksi dari setan. Kita baca ayat ke-39 dan ayat yang ke-40 dari surah Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata Al-Quranul Karim. Oke, kita lihat ayat ini. Ayat ini diawali dari kata yang menarik, qala. Qala rabbi, berkata iblis, wahai Rabb. Iblis berasal dari kata ablasa. Ablasa itu artinya inqata'a atau terputus, sehingga kemudian dia walam yakun lahu hujjah, dia tidak bisa lagi berhujjah, atau sakata anil khauf, orang terdiam karena saking ketakutan, namanya ablasa. Jadi kalau kondisi di mana kita terdiam 1000 bahasa karena kita ketakutan dan kita tidak punya kemampuan untuk berargumentasi lagi, mengemukakan alasan hujjah, namanya ablasa. Ablasa. Atau berasal dari kata balasa, artinya tidak ada kebaikannya. Misalnya Al-Quran menggunakan wa yauma taqumus sa'ah yublisul mujrimun. Nanti kalau sudah hari kiamat, ya, ketika kita nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, para kriminal itu digambarkan oleh Al-Quran yublisul mujrimun. Jadi para kriminal itu terdiam 1000 bahasa, ketakutan mereka, tidak bisa dia mengemukakan alasan, excuses. Karena apa? La ta'tadirul yaum, dia diam ketakutan. Atau Al-Quran juga menggunakan kata iblis ini seperti gambaran orang yang di istidraj, di spoil. Ya, kalau Allah sudah sangat tidak menyukai seseorang, maka Allah sudah tidak peduli pada orang itu dan diberikan seluruh kenikmatan hidupnya di dunia. Al-Quran misalnya menyatakan falamma nasu ma dzukiru, maka ketika mereka itu lupa terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', abwaaba kulli syai', maka kemudian Allah bukakan semua pintu segala sesuatu. Wah, rezekinya jadi lancar, semuanya jadi enak. Hatta idza, kata Al-Quran, sampai ketika idza farihu bima utu, maka ketika dia berbahagia dengan apa semua yang dia dapatkan di kehidupan dunia ini, apa kata Al-Quran? Akhadnahum baghtatan, maka kemudian dia dimatikan seketika. Dan faidahum mublisun, maka ketika itu saat dia sudah meninggal dunia, dihadapkan dengan Allah, dihadapkan dengan nerakanya Allah, dia tahu sekarang resikonya, dia diam 1000 bahasa, ketakutan, tidak bisa dia mengemukakan alasan apapun. Dari situ diambil kata iblis. Oke. Setan berasal dari 2 kata. Satu, ada yang menyatakan berasal dari kata syatana, artinya ba'uda anil haq, jauh dari kebaikan. Tetapi yang menarik, karena kata syaiton itu berakhiran dengan alif dan nun, mengindikasikan kesempurnaan. Jadi kalau jauh dari kebaikan secara sempurna, namanya setan. Jadi semua yang jauh dari kebaikan, tidak ada kebaikannya, ba'uda anil haq, ba'uda anil khair, namanya setan. Yang kedua, berasal dari kata syato. Syato yashitu, artinya ihtaroko indal ghadab. Kalau orang terbakar, ya, marah dia karena emosinya. Jadi orang yang tidak bisa mengontrol emosinya. Kalau kita combine, setan itu adalah karakter di mana orang sudah sangat jauh dari kebaikan karena dia tidak mampu mengontrol emosinya. Karena itu para ulama sepakat, setan itu adalah kata sifat yang bisa dilekatkan kepada jin, kepada manusia, dan kepada hewan. Jin, minal jinnati wan nas, semuanya ada setannya. Ya, ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia, ada setan juga dari kalangan hewan. Misalnya ketika Umar bin Khattab naik kuda dan kudanya itu tidak bisa diam, Umar bin Khattab kemudian berkata kepada kuda itu, "Hai setan, diamlah," kata Umar. Umar menggunakan kata setan secara bahasa. Kenapa? Karena dia dikontrol. Orang yang dikontrol oleh emosinya, tidak bisa tenang dia bersifat saitonik, ya, bersifat satanik, ya, bersifat saitonik. Tentu saja ini tidak bisa kita gunakan dalam keseharian kita di dalam berinteraksi, ya.
Begitu anak kita tidak nurut, kamu ini saitonik misalnya, tidak bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, iblis di dalam Al-Quran juga disebut dengan setan. Ya, jadi kalau disebut iblis itu menunjuk kepada isim alam, namanya dia. Tapi kalau disebut setan menunjuk pada karakternya dia.